Hey, y'all, come look at this. Kenapa sih akhir-akhir ini lebih banyak diam, Jul? Cuma stres sedikit aja, Pak. Tapi ndak ngaruh. Enggak lagi tak mau lagi bakat aku pada suka Where sa naman na yan? Halo semuanya, nama saya Silvi Sapitri dari kelas 13 Kimia Analis 1. Cita-cita saya waktu SD pengen jadi guru PAI. Soalnya selain dapat gaji, dapat pahala yang berlipat-lipat ganda nggak sih? Soalnya kita ngajarin budi pekerti yang kayak gitu kan. Jadi kayak, wah pasti dapat pahalanya banyak. Emang semua guru pasti dapat pahala, cuman kayak ini berlipat ganda nggak sih? Tapi pas udah SMK kayak udah dewasa kayak gini, mikirnya tuh pengen jadi orang yang kaya aja, pengen jadi wanita karir, wanita yang bisa menghasilkan, sukses, pokoknya bisa banggain kedua orang tua. Udah itu deh pokoknya cita-cita sekarang. Moto hidup saya yaitu jadikanlah luka dan cobaan sebagai ajang untuk mendewasakan diri. A few moments later. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian lingkungan laboratorium. Sebelum ke materi tadi, kita harus tahu dulu seberapa penting pengelolaan laboratorium. Di sini pengelolaan laboratorium sangatlah penting agar serangkaian praktek terjaga keselamatan dan keamanannya, agar kegiatan berjalan dengan efisiensi dan juga kualitas operasi dalam laboratorium berjalan dengan semestinya sesuai standar. Nah, di sini tadi pengendalian laboratorium ini mencakup pemantauan, pengendalian, dan merekam kondisi lingkungan. Dan perhatian khususnya harus diberikan terhadap sterilitas biologis, debu, gangguan elektromagnetik, radiasi, kelembaban, suplai listrik, suhu, suara, dan getaran. Di sini saya ada contoh gambar ruangan laboratorium yang memiliki persyaratan sesuai peruntukannya atau denah ya. Di sini ada denahnya. Laboratorium harus memastikan kondisi lingkungan tidak mengakibatkan ketidakabsahan hasil atau berpengaruh buruk pada mutu setiap pengukuran yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, pemisahan ruangan sesuai peruntukannya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Persyaratan teknis untuk kondisi akomodasi dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil pengujian harus didokumentasikan. Nah, jadi di sini ada contoh yang sesuai standar ya. Sesuai standar ruangan untuk pengujian di laboratorium agar pengujiannya tidak terganggu, sehingga dibutuhkan ruangan laboratorium yang nyaman, yang sesuai dengan standarnya. Bisa dilihat. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan di area laboratorium. Yang pertama, area kerja di laboratorium tentunya harus nyaman sesuai dengan standar sehingga tidak mengganggu, seperti tadi ada contoh gambarnya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita di laboratorium. Yang kedua, ada keamanan gedung laboratorium. Tentu ini sangat penting ya. Dan yang ketiga, ada kondisi lingkungan laboratorium. Ini juga sangat berpengaruh ya pada
hasil pengujian kita, pada kenyamanan diri kita, keselamatan diri kita. Makanya harus sangat-sangat diperhatikan. Yang keempat, ada syarat akomodasi dan lingkungan laboratorium. Harus sesuai dengan syarat. Apapun yang di laboratorium harus sesuai syaratnya agar terlaksana dengan baik. Yang kelima, ada jarak antar meja. Ini juga sangat harus diperhatikan agar kenyamanan terjaga. Yang keenam, ada pengamanan laboratorium. Di sini tentunya juga penting karena keamanan laboratorium harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai ada yang lalai sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh, penanganan alat. Di sini alat harus ditangani dengan teliti, dengan teratur agar terjaga. Yang kedelapan, ada penanganan limbah. Ini juga tentu sangat penting untuk kesehatan kita dan kesehatan orang lain beserta lingkungan. Jenis limbah di laboratorium ada 5, yaitu limbah organik berhalogen, limbah organik non-halogen, limbah anorganik, limbah kering, dan limbah basah. Tentunya kelima jenis ini harus ditangani dengan cara yang berbeda, harus dibuang pada tempat yang berbeda. Jadi kita harus tahu dulu jenis-jenis dari limbah di laboratorium. Yang terakhir, ada persyaratan lingkungan laboratorium. Di sini ada persyaratan atau kriteria laboratorium sesuai standar dan yang harus sangat-sangat diperhatikan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pengelolaan laboratorium di tempat PKL saya. Thanks for watching. Please subscribe.